Halo semuanya, selamat datang di Brandcast. Kembali lagi bersama saya Fikri dan Fuzaki. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, masih tentang dunia narkoba, di mana kita akan membahas narkoba langsung dari seseorang yang memang pernah ada di dunia tersebut. Pada episode kali ini kita akan membahas dulu pecandu, sekarang menjadi aktivis anti narkotika. Bersama saya sudah ada Bapak Oki Caniago. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita gerakan program pemerintah ini yang benar-benar kita khususkan buat anak bangsa. Anak Dan bangsa. kita selamatkan 287 anak bangsa di seluruh Indonesia. Siap. Satu sinergi Mas. Oke. Di Brandcast, salam sehat, berprestasi, anti narkotika dan korupsi. Oke, Bang Oki, kita akan memulai dengan sedikit pertanyaan yang paling mendasar tentang narkoba. Oke, Bang Oki ini adalah dulunya seseorang yang pernah terjerumus di dunia narkotika. Betul begitu Bang ya? Itu. Oke, kalau boleh nih saya tanya sharing-sharing ke teman-teman Brandcast, gimana awal mulanya Bang Oki bisa kenal narkoba dan terjerumus ke dalam dunia narkoba? Oke. Selamat sore buat seluruh penggiat anti miras dan narkotika, khususan dari para anggota dan Brandcast di seluruh Nusantara. Salam sehat dari saya, Oki Caniago, atau biasa saya di media sosial Gema Sang Pujangga. Di sini artinya yang boleh saya katakan sebagai narkotika itu adalah virus-virus yang merusak jiwa raga. Betul. Dimana apapun alasannya itu, baik yang namanya miras, yang namanya narkoba, itu jelas nggak ada yang namanya sehat. Dari sini jujur saya di sini kebetulan Pak Fikri, saya buka grup juga, grup komunitas. Nama grup komunitas saya Forum Komunikasi Pegiat Anti Miras dan Narkotika. Saya tidak ambil satu pak aja atau tidak satu judul, tapi dua, miras dan narkoba. Nah, kedua hal ini menurut hemat saya memang jujur itu adalah rusak. Apapun alasannya itu rusak. Tidak ada yang namanya miras itu yang menyehatkan. Ada di luar sana yang mengatakan, oh miras itu kan sekedar jamu. Tapi mereka tidak melihat komposisi yang ada di tulisan di situ. Nah, dari sinilah saya dulu jujur saya tidak bisa tertutup ya, karena ini suatu edukasi yang harus saya berikan pada siapapun, baik itu dari tingkat bawah, artinya anak-anak, remaja, maupun yang sudah dewasa. Lalu saya jelaskan juga di sini identitas diri saya. Saya saat ini usia saya baru 60 tahun. 60 tahun, Pak. 60 tahun. Jadi kurang lebih 2/3 dari hidup saya sekarang alhamdulillah, karena ini suatu hidayah mungkin ya. Ini tuh saya berjanji bukan sama manusia, tapi saya berjanji sama Allah Subhanahu Wa Taala, dimana pernah saya tidak sadarkan diri selama 1 minggu karena narkoba. Karena narkoba jenisnya itu obat. Oh, obat-obatan. Obat-obatan. Berarti golongan 1 narkoba. Narkoba golongan 1 berarti. Ya, obat penenang. Tidak perlu saya sebutkan ya jenis dan mereknya, karena takut di luar sana merasa apa ini suatu apa gitu nantinya kan. Nah, ini saya singkirkan, tapi saya pakai 3 dimensi obat. Itu hari itu saya kedatangan teman ke rumah, itu di daerah Jakarta Barat ya. Saya nggak perlu bilang pasnya di mana gitu ya. Di Jakarta Barat itu dia datang ke rumah, ngajak saya untuk main ke rumahnya. Ini teman ngajak main ke rumahnya. Ini awal mulanya nih. Awal mula. Oke, boleh lanjut Pak.
Setelah itu saya datang, oke lah, saya pikir karena teman ya. Iya. Kita tidak ada berasumsi dia ada niat jahat Betul. atau mengajak ke keburukan gitu ya. Nah dari situlah untuk datang jalan. Dia tahu juga kayaknya saya ini pemakai dari obat penenang itu. Akhirnya dikasih 3 dimensi itu. Setelah ada kurang lebih setengah jam bereaksi, saya diajak pergi sama teman saya itu suatu tempat yang dia bilang itu, yuk kita pergi ke rumah teman gua. Hari itu kurang lebih udah larut malam ya, ada kurang lebih jam 12, jam 1 lah. Oh, udah malam nih ya? Udah malam. Di jam malam itu diajak. Sampai di satu tempat itu yang dibilang itu teman, yang saya bingung, ternyata ini teman saya ini boleh dikatakan apa ya, pencuri lah, maling. Oh, Hobinya dia tuh maling burung yang apa, yang mahal, yang bagus. Nah ya mungkin dia itu udah kasih apa, udah ada menggambar ya rumahnya itu burung apa yang ada sama temen yang diajak itu di rumahnya itu. Cuman pas sampai di rumah situ saya kaget. Awalnya dibilang mau silaturahmi bukan sama teman, kan niat baik kalau silaturahmi kan. Tapi pas sampai di tempat itu dia lihat burung itu, dia sangkanya itu dipegang sama dia. Di situ saya ngamuk. Di situ saya temperamen saya timbul. Saya bilang, lo kalau mau ngajak gue, ngajak kamu benar. Kalau masalah sekedar obat, nggak masalah buat gue. Karena memang ini satu, mungkin juga gue pernah ada konsumsi juga kali gitu kan. Cuman di situ dengan ada kayak gini, ini udah modus. Ini hukum pidana yang harus saya singkirkan. Kalaupun dia melakukan, pada saat itu saya pasti kena. Karena kenapa? Saya turut serta di dalam hal pidananya dia kan. Makanya saya bilang, enggak. Lo kalau sempat lo ambil, gua akan teriak. Karena kenapa? Gua nggak mau terlibat dalam masalah hukum. Oke. Pak Oki. Kapan Pak Oki mulai kenal barang itu? Barang narkoba ini kapan sih? Oh, kan nih anggap nih dulu kan orang kan nggak mungkin nih tahu-tahu make kan. Betul. Pasti kan ada prosesnya nih. Nah, boleh di-share nih. Langsung ke teman-teman nih. Buat teman-teman di broadcast, awal mula apakah diajak teman, apakah dicekoki kah ataukah ditawari kah? Jadi ini perlu di sini saya sedikit kasih gambaran juga sama Pak Fikri juga rekan-rekan semua yang ada di broadcast. Ini bentuknya pergaulan. Dari bentuk pergaulan ini sampai jadilah pecandu. Betul. Oke, berarti pertama ditawarin dulu. Kita kumpul bareng-bareng kayak gitu. Terus ada teman bawa cimeng. Oh, ada yang bawa nih. Ada yang bawa. Waktu itu di saat itu di tahun-tahun 80-90-an lah. Itu masih nyaman, masih nggak begitu rawan. Lagi ngumpul, teman diajak lah. Tawarin lah nih, ada mau nggak nih? Kita nyimengnya pun waktu itu ya di pinggir jalan. Oh, karena yang masih sepi pada saat itu. Masih gampang dan istilahnya di suasana gimana ya? Suasana nggak anginnya tuh nyebar lah gitu ya. Tapi itu tidak boleh diikutin ya buat teman-teman broadcast. Apapun alasannya sekarang masalah cimeng, masalah ganja itu kena pasal. Sedikit saja kena. Apalagi yang sekarang ada dari BNN sendiri kan udah ada tes urin ya. Berapa hari itu nggak akan hilang. Tapi kalau dari rambut bisa Pak dari rambut. Kenapa tuh? Kalau dari rambut gimana tuh ciri-cirinya tuh kalau yang tes urin itu dari rambut? Tes ya. Tes itu dari rambut yang paling gampang. Ini yang saya dapat ya. Kalau urin mungkin bangsa 3 atau seminggu bisa hilang. Tapi kalau rambut berapa tahun pun bisa. Oke, tadi kan berarti dari temen nih nawarin. Pertama make Pak Oki ini make cimeng berarti. Ganja berarti ya. Ganja. Make itu lama-lama ketagihan. Hampir tiap hari lah boleh kata. Oh, pertama dapat gratis atau beli tuh? Kita gratis. Pertama kali coba gratis karena memang di situ ada temen itu boleh dikatakan adalah rupiahnya ya. Oke. Berarti pertama kali nyoba gratis
ketagihan. Ketagihan. Nah, kalau udah ketagihan tuh, pasti belinya ke siapa tuh? Ke temen yang bawa. Mayoritas saya nggak beli ya. Kalau buat cimeng, Ah. udah pasti dikasih aja gitu loh. Oh, selalu, selalu. Jadi Oke, kalau dari situ kan tadi Pak Oki bilang juga mengkonsumsi bentuk pil, obat-obatan. obat. Nah, itu beli atau gimana? Dapat atau Kalau obat itu memang beli. beli? Nggak Oke. mungkin enggak. Berarti belinya ke orang yang kenal dong berarti. Kalau obat itu dulu di zaman itu ya, tahun-tahun 90-an lah ya. Itu masih ada yang jual-jual obat pinggir jalan sepanjang ke kota. Oh, oke. Jam ada tuh, ada kios-kios jual obat. Obat mulai dari segala jenis obat lah. Baik buat kesehatan maupun yang dilarang, yang daftar G ya. Ada di situ. Nah, saya kadang sering belanja di situ juga. Nah, kembali lagi buat yang obat itu, hari itu jujur masih bisa saya lanjut ya. Yang masalah saya sampai itu tidak sadarkan diri saya selama seminggu lebih. Ya. Orang boleh katakan itu mungkin mati suri ya. Bahkan saya sendiri jujur buat Broncast semua, saya sudah dicoret dari daftar keluarga sama abang kandung saya. Itu dalam fase koma berarti ya? Koma. Koma 1 minggu itu overdosis atau overdosis? Overdosis. Oke, boleh langsung lanjut. Cuman yang dibilang mati suri mungkin dia bentuknya kayak hayalan gitu ya. Ketemu sama makhluk apa diajak kemana kan gitu. Kalau saya enggak, intinya saya orang ngomong masih dengar, makan juga enggak makan. Cuman kalau udah lapar banget baru saya makan. Itu bisa 2 hari atau sehari saya nggak makan. Tidur aja bawaannya. Namanya apa tidur ya, Kak? Tidur. Dari situ saya berlanjut, alhamdulillah teman saya itu punya kelakuan beda. Jadi dia memanfaatkan saya pertama untuk ngambil tindakan kriminal tadi, ambil burung, ajak saya sebagai teman kan. Yang kedua tindakan dia memang jenisnya memang maling. Hari itu saya tidak sadarkan diri di rumah dia, semua isi dompet saya hilang. Berarti teman yang maling ini juga pemakai atau gimana? Pemakai. Oh, dia maling untuk beli barang gitu ya? Beli barang. Jadi itu udah artinya ya saking dia candu, Gimana dia caranya? pengen tapi uang nggak ada, maka dia menghalalkan segala cara gitu ya. Hari itu saya kalau untuk obat, saya jujur aja, kebetulan saya dulu saya sekolah itu sambil menaikin Metro Mini. Oh ya, Menaikin Metro Mini, sekolah saya di Jakarta Pusat, salah satu SMP yang terkenal. Di sana saya juga boleh katakan belinya untuk cimeng itu daerah sana. Ada salah satu orang, itu pun saya diantar sama temannya juga pemakai, dia belanja. Nah besok-besoknya saya kenal, akhirnya saya belanja sendiri kan gitu. udah kenal ya udah nih, belanja sendiri. Untuk cimeng ya. Nah kalau untuk bicara obat-obatan terlarang, saya jujur saya tidak pernah merugikan orang. Dimanapun caranya saya cari usaha sendiri buat ketenangan saya, buat kebahagiaan saya, buat kenyamanan saya kan gitu. Betul. Kalau teman yang tadi sempat ngambil burung, itu kan dia mengkonsumsi tapi melakukan hal yang di luar tindakan. Iya. Nah ini yang saya gak ini. Nah kembali lagi untuk keluarga saya tuh abang saya waktu itu. Abang saya datang, saya masih belum nikah lah ya, belum keluarga. Abang saya datang ke rumah, dilihat posisi saya tidur geletak ya, kalau orang lagi kena obat itu biasanya mulut kebuka. Oh ya. Kayak orang udah tidur nyenyak gimana kan? Terlelapnya ya. Dan dia tahu kalau saya lagi make. Di situ sampai dinanya sama almarhum mami saya, apa dibilang, nih, si Oki kena obat. Jangan dia suruh main ke rumah gua. Nah pembicaraan dia itu kedengaran ya saya. Nah dari situ saya tunggu dia berangkat. Karena kenapa? Kalau saya bangun saat itu pasti kontak. Pasti artinya saya selek. Bentrok lah ya. Bentrok, ada keributan.
Nah, pas dia berangkat kerja, nah, saya bangun, terus bilang sama orang tua saya, tadi abang, saya nggak usah sebut ya, nama Iya, nggak abang. usah disebut namanya. Abang itu datang. Iya, dia bilang. Dia ngomong begini kan, bahwa saya mau dicoret dari daftar keluarga dan dilarang saya main ke rumah. Tolong nih, saya bilang. Kalau dia datang, tolong sampein nih. Takutnya saya nggak ada umur ya kan. Tolong sampein, simpen itu omongan, save omongan itu. Suatu saat akan saya download. Saya akan install bicaranya dia dan saya akan buktikan siapa diri saya. Kenapa saya bisa terjadi kayak gini kan gitu. Nah dari situ akhirnya ya udah nggak usah diinin lah. Gitu. Itu kan gimana pun juga abang kamu, abang rumah ibu saya bilang gitu. Oke lah. Gitu. Tapi di situ datanglah teman. Posisi hari keberapa, teman melihat saya juga, mana waktu ada tuh, ya tidur aja deh. Datanglah. Nah di situ teman yang satu nanyain, lo kenapa? Lo kenal DO ya? Iya. Sama siapa? Sama si Anu ya katanya kan? Iya. Gitu. Wah parah. Tapi lebih parah dia loh. Kenapa ya? Dia nggak bisa ngeliat orang. Kok gitu? Nggak bisa ngeliat orang gimana? Dia tiduran, tapi posisi ke lampu. Lebih parah dia penyakitnya daripada saya. Dia ngeliat posisi ke lampu. Kalau siapapun yang datang, itu pasti ditanya. Ada apaan? Disebutlah umpamanya Fikri datang kan. Datang Fik. Cuman dengan suara, tetap matanya ke lampu. Oh, berarti syaratnya udah ada rusak. Kayaknya. Mungkin juga ada apa? Ada sesuatu barang yang di dompet saya yang ambil, yang nggak saya ikhlasin. Oh, Datang teman, saya bilang, wah si Anda juga parah. Sekarang gini, gue nggak yakin apa yang ada di dompet gue, tapi gue minta tolong, dia akan sembuh, tolong kembaliin batu cincin gue. Di dalam dompet itu ada dolar, ada batu cincin sepasang. Dua-duanya itu dia pengen diambil sama dia, tanpa izin kan. Nah itu, lo dibilangin aja, suruh balikin, insya Allah sembuh. Akhirnya teman itu datang ke rumah yang teman ngajak untuk tidak baik tadi, dimintain lah semua apa yang udah diambil dikembalikan tadi. okay. Alhamdulillah besoknya sembuh. Oke, balik lagi nih ke kisah perjalanan Bang Oki nih. Kapan titik Pak Oki ini merasa bahwa narkoba ini tuh udah melelahkan, udah nggak bisa lagi deh pakaiannya. Kapan tuh titik mulai berhentinya tuh? Apa tuh titik apa? Setelah saya sadarkan diri, selama seminggu saya tidak sadarkan diri itu, jujur buat teman-teman semua ini ada nawa itu saya dan saya janji. Janji saya bukan janji sama manusia hari itu, tapi saya janji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rob, seandainya saya masih mengkonsumsi hal-hal yang merusak jiwa raga saya seperti miras, seperti narkotika, jangan kasih saya hidup di bumimu ya kayu. Itu janji saya. Alhamdulillah inilah hidayah yang saya dapat. Jadi tersadar ada panggilan rohani ya. Mulai insaf, mulai sadar, itu menjadi titik balik Pak Oki untuk hidup menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke ya. Oh ya, saya tambahin boleh ya. Artinya yang tadi kan saya bilang, saya singgung dikit. Yang merusak virus-virus yang merusak jiwa raga itu bisa dikatakan masuk kategori apa narkotika yang nggak akan bisa apapun alasannya yang nggak akan bisa dibolehkan, dibenarkan. Betul. Apapun alasannya, maupun itu pelarian, kan biasanya nih banyak nih anak-anak muda menyentuh ke arah-arah sana karena mungkin dia putus asa, broken heart, broken home, ya kan? Atau yang tadi pergaulan. Karena ditawarin temen iseng mau nyoba, penasaran nih, rasa penasaran yang tinggi, dia coba-coba sekali, dua kali, ternyata nggak bisa balik lagi, nggak bisa terus-terusan. Karena memang efek pecandunya itu tinggi. Nah untuk miras sendiri saya kenal itu di tahun 81. Waktu itu terminal Blok M masih model lama, besinya masih bulat.
Yang terkenal di situ mall itu Aldiron, Pasaraya Sarinajaya masih terkenal. Nah di situ saya memang saya bilang tadi saya sambil nyari duit itu di Metro Mini menekin. Nah kita di situ karena itu duit-duit sendiri, hasil keringat kita sendiri. Nah apapun yang kita ingin lakukan bebas dengan kesendirian itu tadi. Itu di Blok M ya? Itu dulu masih zaman Terminal Bulungan kan? enggak, Oh bukan. terminal Blok M. Blok M. Kalau sekarang kan Blok M udah masuk lorong ya, udah ada busway ya. Kalau dulu belum. Nah itu minuman dulu masih yang saya ingat itu Manson. Manson itu modelnya pas, ukurannya buat dompet buat kantong kita belakang. Jadi kalau kita mau happy nongkrong di Pasaraya, keluarin aja dari kantong, udah di situ. Nah di situ kehidupan namanya pergaulan tadi. Tapi ya itu intinya saya tidak pernah merusak, mengganggu, bahkan merugikan baik orang tua saya sendiri maupun teman orang-orang yang lain. Oke, kalau boleh nggak nge-share sedikit kira-kira dampaknya apa sih nih, dampak yang besar nih kalau kita pakai narkoba atau langsung ke arah sana gitu. Jadi yang jelas pola pikir itu udah berubah. Pola pikir nggak ada yang benar. Ingatan pun udah ngaco. Jadi sulit konsentrasi gitu. Itu satu. Yang kedua memori kita tuh udah hilang, udah blank. Dan kalau boleh saya bilang untuk kesehatan itu nggak ada yang nyehatin. Nggak ada yang nyehatin ya. Cuma kesenangan sesaat aja. Kalau ada dampaknya ke pertemanan atau lingkungan gitu? Setelah saya sadar ada. Iya. Setelah saya sadar banyak orang yang orang bilang cemeh ya, ngeledekin ya, atau ngebully lah. Saya perlu saya tambahkan, saya pernah kerja di salah satu instansi swasta yang saat itu intinya saya pulang kerja, teman-teman itu pada nongkrong. Pulang kerja, nah saya dipanggil. Nah saya itu udah pisah sama istri ya, saya besarin anak. Pulang kerja, teman manggil, "Woi, tanya aku sini." Nah saya karena menghargai teman tadi dipanggil, saya datang. Ada apa? Ayolah, cobain lah, tambahin lah. Nah di situ bukan saya sekak dia enggak, tapi saya kasih edukasi. Saya bilang apa? Saya terus terang aja, suka nggak suka lo terima. Terus jiwa saya. Karena saya kenapa? Saya nggak berani ngomong belakang orang. Itu sama fitnah ya. Saya bilang, jadi gini, ini logika. Kita pakai mindset. Lo tadi dapat duit berapa? Selama lo kerja. Gue dapat 200, gue dapat cepet, gue dapat 400, gue dapat 200. Sebelum lo bekerja, siapa pertama kali yang nyambut lo pergi? Gue istri gue lah, ya anak gue lah. Tapi lo sadar bahwa di situ ada doa. Sebelum lo berangkat, kalau lo ketemu sama istri lo doa. Ya Allah ya Rabb, berikanlah rezeki untuk hari ini untuk anak suamiku, di mana dia akan memberikan menafkahi kami sekeluarga. Itu doa. Sekarang lo dapet 300 yang lo bilang ada yang gope, ada yang berapa lah. Lo keluarin, lo korbanin sebotol. Harganya 65.000. Taruh cepet lo dapat. Berarti sisa 35.000. Itu lo bawa pulang kan, duit sisanya. Dari situ lo bilang, nih gue cuma dapat segini. Itu lo udah bohong. Padahal itu doa dari istri tadi yang keluar lo itu tadi memberikan doa, ya kan? Itu udah benar-benar tulus mendoakan. Sekarang lo hianatin, lo zolimin, ya kan? Gunanya apa? Lo bohongin apa? Nah posisi lo kayak gini sekarang, ada telepon masuk dari istri lo, dari anak lo. Omongan lo apa? Apanya sih lo telepon gue? Apanya sih telepon ayah? Ya kan? Ayah lagi kerja nih.
Padahal lo posisi nggak kerja, lo lagi minum. Dua dosa lo. Ingat, dosa-dosa itu akan ditanya. Akan ditanya dan akan lo pertanggungjawabkan nanti. Nggak pernah main-main. Jadi dari sini, gua kalau lo senang, lo boleh lo ambil, nah gua kasih edukasi. Tapi kalau lo nggak senang, jangan dijadikan permusuhan. Karena semua ini buat kebaikan kita semua yang ada. Tapi sempat dijauhin teman nggak sih? Wah jauh, dijauhin. Sampai hari itu saya lagi ngomong gitu, wah lo banyak ceramah lo, dengan ceramah di masjid. Yang udah mabok benar. Dia merasa seolah-olah kok gue diguruin gitu kan. Padahal saya tidak mengguruin, saya memberikan edukasi buat kebaikan. Kan gitu. Yang pertama dia udah menipu diri dia sendiri, menipu anaknya sendiri, menipu istrinya. Kan gitu. Nah dari sini ya, cobalah kita kembali lagi, hidup apa adanya. Kayak saya sekarang alhamdulillah kurang lebih 30 tahun. Lebih ya, kurang lebih 30 tahun. Saya udah hilangin semua. Bahkan kalau umpama, maaf, posisi Fikri datang ke rumah saya, gitu kan. Posisi bawa minuman nih, ya kan. Saya langsung muntah. Begitu nawaitu saya, janji saya, ikhlas saya bukan sama manusia tapi sama Allah, itu jadi. Alhamdulillah terbukti saya tidak pernah mau dites apapun jenisnya dari pihak-pihak BNN, ya kan, nggak masalah. Jadi artinya di sini kita sebagai penggiat anti miras dan narkotika, kita tunjukkan, jangan coba merasa, wah, gua juga pemakai sekarang juga. Tapi kita memberikan nasihat yang baik-baik. Bullshit, laut aja loh, ya kan? Kita sebagai pemimpin, tunjukkan pimpinan yang benar, yang bijak, gitu kan? Jangan kita, wah, bisa menggurui tapi tidak bisa introspeksi diri. Kalau saya, insya Allah. Dan saya kebetulan buat Brandcast, kebetulan saya di sini di medsos, boleh dicek namanya nanti, Lemah Sang Pujangga. Saya pendiri Forum Komunikasi Penggiat Anti Miras dan Narkotika. Sebentar, boleh saya tunjukin ya? Boleh. Sebentar. Di sini saya ada sedikit stiker kayaknya ya, Poster lah. poster ya. Oke. Bisa dilihat sendiri buat teman-teman. Apa tuh tulisannya tuh? Coba bisa di-share nggak? Oke. Aku bangga tanpa miras dan narkoba. Mari kita selamatkan suami kita, istri kita, anak kita dari bahaya narkotika. Ini suatu edukasi, suatu ajakan. Dan ini sebelah kanannya logo dari komunitas saya, dan ini foto profil yang ada di medsos saya. Satu lagi logonya gini kali ya, FKPANN, Forum Komunikasi Pegiat Anti Miras Narkotika. di pinggiran di atas itu kelihatan miras dan narkoba merusak jiwa raga, merusak anak bangsa. Tuh. Tidak ada yang namanya miras, tidak ada yang namanya narkoba yang tidak merusak. Yang jelas merusak kantong. Itu Tuh. merusak kantong. Ayo, sama-sama. Karena ini suatu program dan kita mungkin ya dari brand sendiri kan itu boleh dimasukkan dalam kategori di bawah naungan BNN ya. Di bawah naungan BNN juga ini suatu program pemerintah saat ini. Dan pemerintah saat ini tidak pernah main-main. Tidak pernah main-main untuk menzerokan yang namanya miras, dan menzerokan yang namanya narkoba. Apalagi yang namanya obat penenang. Bisa cek. Ini bukan omongan saya, tapi cek di berita. Cek di berita setiap hari selalu ada lagi. Oke, Bang Oki. Ya, sangat menarik cerita-cerita dari Bang Oki nih. Oke. Sangat menginspirasi. Sebelum nantinya saya tutup, saya mau Bang Oki memberikan closing statement nih ke teman-teman Brandcast dengan satu pemantik
Kalau waktu bisa diputer ke zaman Mang Oki pertama kali ngumpul, ditawarin narkoba, sekarang apa yang ingin Bang Oki lakukan? Yang kedua, share atau kasih uh, nasihat ke teman-teman Brankes tentang bahaya narkotika. Oke, silakan Bang Oki. eh bicara umur, bicara waktu, dia tidak akan berputar kembali ke 360 derajat. Yang ada hanya memori yang tertinggal. Dari sana, yang ada pun kita rasa penyesalan. Kalaupun saya bisa kembali ke masa dulu, mungkin saya tidak akan pakai yang namanya hal-hal yang rusak di olahraga itu. Apapun alasan. Lebih baik saya hidupkan normal diri saya dengan kebaikan saya. Ya maaf. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang baik. Tapi setidaknya kita untuk berbuat kebaikan itu ada. Tidak merusak pertama jiwa kita, diri kita, dan apa pandangan orang terhadap kita, terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita kan. Terutama yang melahirkan kita, kedua orang tua kita, pasti malu. Dulu saya nggak ada yang alamin lah kalau orang Betawi bilang. Wah anak si Anu, hobinya cuma ngobat doang, hobinya cuma mabok doang, mabal doang, hobinya begitu. Nah dari situ, yuk sama-sama. Saya sebagai penggiat anti miras dan narkotika, intinya apa salahnya sih kita harus kembali untuk berbuat baik? Karena kita nggak tahu namanya umur, kita nggak tahu namanya kapan kita dipanggil, di mana kita dipanggilnya, ya kan? Nah, pada saat yang harus kita sadarin, khusus buat yang miras, pada saat dia enak cekek botol, hari itu Allah panggil, hari itu Tuhan panggil, Tuhan kalian semua. Dari situ ada satu contoh teman saya. Ini Pak ada contohnya nih, Bang Diki. Menarik nih. Jam 12 hari itu saya terima telepon. Bang Oki, kesini dong. Mana? Ada apaan? Agak kita kumpul sini. Yang namanya ngobrol-ngobrol dah. Waduh, emang saya emang sekarang ini 30 tahun belakang ini saya jarang yang namanya mau kumpul gitu. Bukannya saya soalin enggak untuk menghindari itu semua. Salah saya bilang. Saya pikir karena kan saya nggak besarin anak, saya single daddy. Nggak mungkin saya untuk datang ke sana hanya sedikit berkumpul. Lebih baik saya ngobrol sama anak atau gimana. Akhirnya saya tolak itu jam 12. Jam 1 saya terima telepon lagi dari teman yang nelpon. Yang tadi nelpon. Bang, si Anu udah wafat. Innalillahi. Sakit apaan? Karena seminggu yang lalu itu pun dia telepon, itu dia baru keluar dari rumah sakit. Dia kenapa? Level. Parah. Itu dampak dari miras. Liver tadi. Perutnya gede. Kuning. Perutnya gede kayak gitu. Akhirnya dari jam 1 itu dia bilang, nah lo kok tadi di sana? Iya bang, jam segini boleh cabut dari rumah itu. Kok bisa? Kenapa lo nggak tunggu? Lo dapat ke info dari mana? Dari bininya. Nah bininya ada sekarang situ. Malah bininya cabut bang. Nah lo, ini bentuk apa? Istri yang setia atau dia memang nggak mau terlibat? Kan gitu lagi. Karena mungkin kemungkinan besar itu istri udah jenuh gitu loh. Jenuh dengan apa? Gue udah malas hidup sama lo. Karena lo lah hobi lo, walaupun lo kerja ya, ada tanggung jawab lo sebagai kepala keluarga. Tapi hidup lo selalu gak jauh dari ngecek botol. Nyabu. Dia ngikut juga nyabu. Gitu. Nah, gimana ya otomatis lah. Daripada dia nanti jadi bahan pertanyaan sama petugas kan. Kalau sempat disidik dilidik kan. Gitu. Makanya dia menghindar. Oh gitu. Oh udah saya nggak banyak tanya. Situ saya cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Itu bentuk yang tidak pernah kita sadarin. Jam segitu dia pesta. 1 jam kemudian dia lewat. Oke, sangat menarik ya teman-teman Brankes. Kisah yang telah dibagikan oleh Bapak Oki mengenai perjalanan hidupnya
yang pernah berkecimpung di dunia narkotika. Oke, ada tambahan sedikit. Oke, apa? Kembali masalah narkoba ya. Narkoba ini pertama kali saya tahu yang sabu-sabu. Pernah saya rasain juga. Efeknya kayak gimana, rasanya kayak gimana. Itu kurang lebih tahun 95. Dulu belum begitu parah. Belum begitu parah. Itu pun saya diajak sama teman, oke, kita jalan yuk, mana? Disebutlah satu daerah, di Jakarta Barat juga. Sebutlah, akhirnya sampai di rumah teman itu, ternyata dia itu digunakan, dikonsumsikan semuanya yang ada di situ. Tapi salah satu yang datang itu bawa golok, memang jawara gitu kan. Tapi kan serem gitu kan, digeletakin, wah di situ aja gue down juga nih, jangan-jangan namanya kayak begitu kan. Nah hari itu saya juga coba pertama kali di situ, nggak lama muka saya pucat, putih bang. Setelah mengkonsumsi sabu. Muka saya putih pucat. Nah teman yang ngajak saya dan teman yang ada di situ nanya, lu udah makan? Belum. Waduh parah loh katanya. Lah kok parah gue? Yang kayak beginian mesti makan dulu. Oh gitu, gue nggak tahu. Memang gue bego, karena memang gue baru sekali kan gitu. Nah di situ saya coba. Udah bawa terus sok juga. Ajak makan dulu. Makan lah di situ. Saya hantem tuh hari itu makan ketupat sayur. Ada di satu daerah, satu tempat, satu makan yang hangat-hangat, selesai. Baru cerah lagi. Nah dari situ yang saya pertama kali yang kenal namanya SS. Tapi insya Allah, alhamdulillah itu saya udah hilangin. Janganlah, buat teman-teman, buat semuanya, ingat ya, kematian itu tidak pernah kita minta. Kematian itu adanya Allah yang berikan. Kapan, di mana, itu kita nggak tahu. Nah, dengan penyebab itu tadi, baik itu miras, baik itu narkoba, itu kita yang minta. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke, kita sudah di penghujung, sudah mendengar semua kisah inspiratif dari Bang Oki. Dulunya dia adalah seorang pecandu, sekarang aktif menjadi pegiat anti narkotika dan miras. Ini patut diapresiasi teman-teman, dimana dulu dia paling mencintai narkoba dan miras, sekarang dia paling anti miras dan narkotika. Dari saya cukup. Ada tambahan buat semua brand cash yang punya TikTok ya. Boleh dong. Boleh. Silakan. Jangan lupa follow Gema Sang Penjaga. Nanti kita tag. Oke. Insyaallah saya akan confirm, dan itu lab saya itu edukasi dan musik, edukasi segala hal. Antara lain tentang bahaya miras dan narkotika. Tapi saya membutuhkan ya, siapapun yang mau datang silakan, dari brand nggak apa-apa. Siap untuk narasumber juga di room lab saya. Siap, boleh. Nanti kita join ya. Siap. Kerjasama inilah yang baik. Karena memang nama saya kan gitu. Forum komunikasi. Jadi komunikasi, silaturahmi. Semua yang namanya di bawah naungan BNN, LSM, yuk silakan. Buat apa? Kita mau sebagai edukator, siapapun yang masuk, saya hargain, saya hormatin, berikanlah yang terbaik. Karena kenapa? Ini yang akan kita selamatin nggak kecil, bukan untuk skup Jakarta Barat, bukan skup untuk Indonesia, Jakarta. Tapi ini sudah merambah semua yang ada di Indonesia, kurang lebih 287 juta anak bangsa. Tapi alhamdulillah di grup komunitas saya yang support juga banyak, yang menjadi anggota saya juga banyak, antara lain orang luar. Moderator saya 30% orang luar, dan dia selalu memberikan support, dia yang memberikan kebaikan. Karena kenapa? Paham ya, kalau di negara luar kan bebasnya kayak gimana, tapi dia nggak mau juga anak cucunya kenal. Nah itulah. Oke, buat semua dan cash, satukan visi, satukan misi,
kita tetap harus selamatkan yang terutama keluarga kita, yang kedua bangsa kita. Oke. Hari ini kita tutup episode kita kali ini tentang dulunya pecandu sekarang menjadi pegiat anti narkotika. Dengan kita ada salam brand. Oke. Salam sehat, berprestasi, anti narkotika dan korupsi. Oke. Begini ya? Begini. Oh gitu ya? Oke. Oh siap. Salam brand. Salam sehat, berprestasi, anti narkotika dan korupsi. Jangan coba-coba lo korupsi. Oke. Koruptor sekarang babat habis. Ngapain? Indonesia ini gara-gara dia juga. Ya. Oke. Dua hal yang harus kita sadarin. Pecandu miras, pecandu narkotika, ya. Dan satu, pecandu yang orang hobinya korupsi. Siap. Terima kasih. Oke, siap. Mudah-mudahan sumber di Brandcast. Oke. Mudah-mudahan ini satu momen yang terbaik buat pencerahan edukasi kita ini terhadap bangsa Indonesia. Siap. Harus zero narkotika. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.